Chelsea menang comeback atas Tottenham. Napoli kalah tergusur dari puncak klasemen. Vissel Kobe juara J-League 2024. Thailand hanyang Timor Leste 10-0. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Malaysia versus Kamboja di pertandingan pembuka Piala AFF 2024 bertanding di Olympic Stadium, Phnom Penh. Malaysia unggul 1-0 di babak pertama. Stuart Wilkin yang mengemas gol pada menit ke-35. Kamboja menyamakan kedudukan pada menit 52. Kouli Bali Abdel yang menjaringkan bola ke gawang Malaysia. Kamboja berbalik unggul pada menit ke-60 lewat tendangan sudut. Saiti mampu menjaringkan bola dengan sepakan first time. Malaysia bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Gol itu tercipta dengan tendangan jauh Fergus Tierney. Dengan skor akhir 2-2, Kamboja dan Malaysia harus puas berbagi poin di grup A Piala AFF 2024. Matchday pertama grup A AFF Championship mempertemukan Timor Leste versus Thailand. Duel berlangsung di Hang Dae Stadium. Baru menit keempat, pesta gol Thailand dimulai oleh Ben Davies mengubah skor menjadi 0-1. Tim tamu lantas menambah 3 gol lagi sebelum akhir 45 menit. Patrick Gustaven, Supanat Muenta, dan Ben Davies masing-masing mencetak 1 gol, skor 0-4. Di babak kedua, Supanat Muenta mencetak gol keduanya di menit ke-54. Lalu gol-gol berikutnya dicetak oleh Seksan Ratri menit ke-56 dan 61, Terasak Poipima menit ke-79, 90+2, dan Nicholas Mikkelsen menit ke-90+3. Hasil ini mengantar Thailand ke puncak klasemen sementara grup A dengan raihan 3 poin. Vissel Kobe versus Sunan Belmare pada laga terakhir J1 League 2024. Pekan ke-38 Kobe memimpin pada menit ke-26 setelah Taisei Miyashiro menyambar bola pantul untuk mencetak gol dari jarak dekat. Yoshinori Muto menambah gol kedua 3 menit sebelum jeda. Sang penyerang dapat menggulirkan bola ke dalam gawang. Takahiro Ogihara lalu menambah gol ketiga 20 menit menjelang akhir pertandingan, mengunci skor 3-0. Dengan hasil ini, Vissel Kobe mengumpulkan 72 poin dari 38 pertandingan. Kemenangan itu juga memastikan Kobe meraih 2 gelar domestik untuk pertama kalinya setelah mengangkat Piala Kaisar bulan lalu. Arsenal tandang ke markas Fulham di Craven Cottage pada laga lanjutan Liga Inggris. Raul Jimenez menjebol gawang David Raya pada menit ke-11 dan skor bertahan sampai turun minum. Arsenal baru berhasil menyamakan pada menit ke-52 lewat skema andalan sepak pojok. William Saliba menyambar umpan lambung Bukayo Saka yang dibelokkan Kai Havertz. Dengan hasil ini, Arsenal berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 29 poin dari 15 laga. Leicester versus Brighton dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung di Stadion King Power. Tariq Lamptey membuka skor untuk Brighton pada menit ke-37 untuk mencetak gol pertama. Yang Kuba Minteh menggandakan keunggulan Brighton pada menit ke-79 menyelesaikan serangan cepat. Jamie Vardy memberikan harapan bagi Leicester dengan mencetak gol pada menit ke-86 akibat kesalahan Brighton. Bobby De Cordova-Reid menyamakan kedudukan di menit tambahan 90+1 memastikan Leicester meraih 1 poin. Dengan hasil ini, Leicester kini mengumpulkan 14 poin dan berada di posisi ke-16 klasemen, sementara Brighton tetap berada posisi ke-7 dengan 24 poin. Chelsea bertandang ke markas Tottenham Hotspur Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah mampu mencetak gol melalui Dominic Solanke pada menit ke-5. Dejan Kulusevski mengadakan keunggulan Tottenham Hotspur menjadi 2-0 pada menit ke-11. Chelsea hanya bisa mencetak 1 gol balasan sebelum jeda melalui gol yang dicetak Jadon Sancho di menit ke-17. Menit ke-59, Chelsea mendapat hadiah penalti. Eksekusi penalti dilakukan dengan sempurna oleh Cole Palmer. Menit ke-73, gawang Spurs bertengger lagi. Bola liar bergulir di kotak penalti dan disambar tembakan Enzo Fernandez. Menit ke-83, Spurs kembali mendapat hukuman penalti. Palmer mencetak gol dari titik putih dengan teknik Panenka. 2 menit kemudian, Son Heung-min akhirnya sukses mencetak gol, namun hanya memperkecil skor menjadi 3-4. Hasil ini membawa Chelsea berada di urutan kedua dengan 31 poin, tertinggal 4 angka dari Liverpool di puncak klasemen. Fiorentina versus Cagliari dalam pertandingan Serie A yang berlangsung di Stadion Artemio. Danilo Cataldi menjadi pahlawan bagi Fiorentina dengan mencetak gol pada menit ke-24 yang melepaskan tembakan yang tidak dapat dihalau kiper Cagliari. Cagliari berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, namun pertahanan solid Fiorentina berhasil menahan serangan-serangan yang dilancarkan. Dengan hasil ini, Fiorentina kini mengumpulkan 31 poin dan berada di posisi keempat klasemen Serie A. Giornata ke-15 Liga Italia mempertemukan Venezia versus Como. Duel digelar di Pierluigi Pinzio Stadium. Venezia membuka keunggulan di menit ke-16. Joel Pohjanpalo mencetak gol tembakan dari luar kotak penalti.
Como menyamakan kedudukan 4 menit paruh kedua berjalan. Antonio Candela mencetak gol bunuh diri. Tim tamu berbalik unggul pada menit ke-56. Bola sipakan Andrea Belotti membawa Como memimpin 2-1. Venezia menyeimbangkan menjadi 2-2 di menit ke-69. Gaetano Oristanio mencetak gol tendangan sudut langsung. Hasil imbang ini membuat Venezia tertahan di dasar klasemen dengan 9 poin. Como naik ke urutan 17 dengan 12 poin. Napoli menjamu Lazio di Stadio Diego Armando Maradona dalam lanjutan Liga Italia. Jelang turun minum, Kvaratskhelia sempat menebar ancaman dari tendangan bebas. Lazio memimpin pada menit ke-79 dari serangan balik. Isaksen menerima bola di kanan dan memotong ke tengah, lalu melepaskan tembakan yang tak kuasa dihentikan Maret. Tuan rumah pun tertahan di posisi kedua dengan 32 poin dari 15 laga. Lazio sendiri tetap di urutan kelima dengan 31 poin. Atletico Madrid versus Sevilla dalam pertandingan La Liga yang berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano. Rodrigo de Paul membuka skor pada menit ke-10 dengan tembakan dari luar kotak penalti. Dodi Lekobaiko menyamakan kedudukan sementara pada menit ke-12 dengan gol cepat setelah menerima umpan. Isaac Romero mencetak gol kedua untuk Sevilla pada menit ke-32, membalikan kedudukan menjadi 1-2. Juan Luis Sanchez menambah gol ketiga untuk Sevilla pada menit ke-57, memberikan harapan untuk comeback. Antoine Griezmann memperkecil skor pada menit ke-62, menyelesaikan serangan cepat dengan akurat. Samuel Lino menambah gol ketiga untuk Atletico pada menit ke-79, membuat kedudukan sama kuat 3-3. Griezmann kembali mencetak gol pada menit ke-90+4, memastikan kemenangan dengan gol keempat. Dengan hasil ini, Atletico kini mengumpulkan 35 poin dan berada di posisi ketiga klasemen La Liga. Saint-Étienne versus Marseille dalam pertandingan Ligue 1 yang berlangsung di Stadion Geoffroy Guichard. Adrien Rabiot membuka skor pada menit ke-17 dengan sebuah tembakan jarak dekat, memberikan keunggulan awal bagi Marseille. Mason Greenwood menambah keunggulan pada menit ke-65, menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan yang akurat ke sudut gawang. Dengan hasil ini, Marseille kini mengumpulkan 29 poin dan berada di posisi kedua klasemen Ligue 1. Arsenal telah mencetak 15 gol dari situasi sepak pojok di Premier League sepanjang tahun 2024 yang merupakan jumlah tertinggi yang sama dengan yang mereka raih pada tahun 2023. Statistik menunjukkan betapa efektifnya strategi set piece yang diterapkan oleh manajer Mikel Arteta, di mana timnya berhasil memanfaatkan peluang dari situasi bola mati dengan sangat baik. Selain itu, Arsenal juga mencatatkan total 20 gol dari set piece, tidak termasuk penalti, yang merupakan jumlah tertinggi yang sama dengan yang mereka capai pada tahun 2009. Jamie Vardy, penyerang berusia 37 tahun dari Leicester City, terus menunjukkan performa luar biasa di Premier League dengan mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan melawan Brighton. Dengan catatan ini, Vardy menjadi pemain tertua kedua yang berhasil mencetak gol dan assist dalam satu pertandingan di Liga, hanya kalah dari Ryan Giggs yang melakukannya pada usia 38 tahun. Dalam 7 pertandingan terakhirnya, Vardy telah menunjukkan ketajaman yang mengesankan, mencetak gol melawan tim-tim seperti Southampton, Nottingham Forest, West Ham United, dan Brighton. Cole Palmer telah mencatatkan namanya dalam sejarah Premier League dengan menjadi pemain Chelsea yang terlibat dalam jumlah gol terbanyak dalam satu tahun kalender, yaitu 37 gol. Rekor ini mengalahkan pencapaian Jimmy Floyd Hasselbaink yang sebelumnya memegang rekor dengan 36 gol pada tahun 2001. Dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur, Palmer mencetak 2 gol dari titik penalti, yang membuat Palmer juga mencatatkan rekor sempurna dengan mencetak 12 gol dari 12 penalti yang diambilnya di Premier League, melampaui rekor Yaya Toure yang sebelumnya mencetak 11 gol tanpa gagal. Tottenham Hotspur mengalami kekalahan menyakitkan di keempat dari Chelsea yang membuat Tottenham terjebak di posisi 11 klasemen dengan hanya 20 poin setelah 15 pertandingan. Ini menjadi catatan buruk bagi Tottenham yang kini tidak meraih kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dengan hanya 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di Liga, masa depan pelatih Ange Postecoglou semakin dipertanyakan. Kekalahan ini juga menambah daftar panjang kegagalan Tottenham dalam mempertahankan keunggulan 2 gol di Premier League yang kini tercatat sebanyak 11 kali, lebih banyak dibandingkan tim lainnya dalam sejarah kompetisi. Fiorentina berhasil meraih 8 kemenangan berturut-turut di Serie A, menyamai rekor klub yang sebelumnya dicatatkan antara Februari dan April 1960 di bawah pelatih Luis Carniglia. Kemenangan terbaru mereka pada pertandingan melawan Cagliari. Dengan hasil ini, Fiorentina mengumpulkan total 31 poin. Secara berpihak pada Fiorentina yang tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir melawan Cagliari. Fiorentina kini fokus untuk melanjutkan performa gemilang mereka di Liga dengan harapan dapat bersaing di papan atas klasemen Serie A. Victor Osimhen terus menunjukkan performa gemilangnya di Liga Super Turki dengan mencetak gol ke-10 musim ini saat Galatasaray meraih kemenangan 3-2 atas Sivasspor.
Dalam pertandingan yang berlangsung pada hari Minggu, Osimhen berhasil mencetak gol penting di menit ke-49 setelah sebelumnya Galatasaray tertinggal. Gol tersebut tidak hanya menambah koleksi golnya, tetapi juga membantu timnya mempertahankan posisi teratas di klasemen. Selain itu, Osimhen juga telah memberikan 4 assist sepanjang musim ini, menunjukkan kontribusinya yang signifikan dalam serangan tim. Laga Friends Borais versus KIS Eupen berlangsung di markas Friends Borais di Stade Robert Urbain. Sain Patinama pun main setengah babak dalam laga ini. Sain Patinama duduk di bangku cadangan sejak awal pertandingan. Pemain berusia 26 tahun itu baru dimainkan pada babak kedua, tepatnya menit ke-46 dengan menggantikan Teddy Aloh. Sayang, bek timnas Indonesia belum bisa membawa KIS Eupen meraih poin penuh karena kalah tipis 2-3. Kekalahan ini membuat KIS Eupen terkunci di posisi 11 klasemen sementara Liga 2 Belgia. Dua pemain keturunan Indonesia Tom Haye dan Oleh Romeni saling berhadapan di lanjutan Eredivisie saat Almere City tumbang dengan skor 1-3 dari FC Utrecht. Di laga ini, Tom Haye masuk sebagai pemain pengganti untuk Almere City pada menit ke-74 dan mendapatkan rating 6,4 dari SofaScore usai membuat 1 tembakan dan melepas 6 operan sukses. Sementara itu, Oleh Romeni juga menjadi pengganti bagi FC Utrecht masuk di menit ke-57 dan mendapat rating 6,5 usai membuat 6 operan sukses dari masa puan. Manchester United mengumumkan telah berpisah jalan dengan Direktur Keolahragaan Dan Ashworth hanya 5 bulan setelah merekrutnya dari Newcastle United. Ada sejumlah dugaan atas latar belakang perpisahan ini. MU dan Ashworth malah diduga mengalami ketidakcocokan. Pertama, Ashworth dinilai bertanggung jawab atas kekacauan awal musim ini terkait pemecatan Erik ten Hag. Alasan lain MU mudah melepas Ashworth adalah fakta ia bukan orang pilihan CEO Omar Berrada. Ashworth datang karena penasihat dan tangan kanan Ratcliffe di Ineos, Sir Dave Brailsford. RB Leipzig dilaporkan bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro pada bursa transfer Januari mendatang untuk mendatangkan jasa Oscar Mingueza, bek yang saat ini bermain untuk Celta Vigo. Menurut laporan dari portal olahraga Spanyol Relevo, dari total tawaran tersebut 10 juta euro akan diberikan kepada Celta Vigo, sementara 10 juta euro lainnya akan diterima oleh Barcelona yang memiliki 50% hak jual atas pemain berusia 25 tahun ini setelah ia meninggalkan klub Catalan tersebut secara gratis pada musim panas 2022. Real Madrid telah mengonfirmasi bahwa bek Ferland Mendy mengalami cedera otot pada quadriceps kanan setelah menjalani pemeriksaan medis. Cedera ini terjadi saat pertandingan melawan Girona, di mana Mendy terjatuh setelah melakukan aksi defensif. Menurut pernyataan resmi klub, Mendy akan menjalani pemantauan lebih lanjut, namun diperkirakan akan absen selama 3 minggu, yang berarti ia tidak akan tersedia hingga Januari 2025. Dengan Mendy tidak dapat bermain, Fran Garcia kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk tampil sebagai bek kiri. Mohamed Salah dilaporkan berada di ambang menandatangani kontrak baru selama 2 tahun dengan Liverpool setelah mencapai kesepakatan dengan pemilik klub. Menurut laporan dari Mirror, negosiasi antara Salah dan manajemen Liverpool telah menunjukkan kemajuan signifikan dan kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri spekulasi berlarut-larut mengenai masa depannya di Anfield. Kontrak baru ini akan memberikan kepastian bagi Salah yang telah menjadi salah satu pemain kunci Liverpool, terutama dengan performa yang mengesankan di musim ini. Rafael Struijk sudah tiba di Myanmar untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada Minggu. Ini memperbesar peluang dirinya untuk main pada laga pembuka Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan mengawali babak penyisihan grup B Piala AFF 2024 menghadapi Myanmar di Stadion Tuwuna, Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Struijk sekaligus membuat skuad Garuda jadi lengkap. Melalui unggahan timnas Indonesia di Instagram, Rafael Struijk sudah bertemu dengan rekan-rekan satu tim. Ia nampak akrab dengan sesama penggawa skuad Garuda lainnya. Direktur Teknik PSSI Indra Safri menjadi satu di antara dari sekelompok direktur teknik terpilih yang lulus dari program bergengsi FIFA Technical Leadership Diploma edisi pertama. Indra Safri mengikuti blok terakhir dan menjalani kursus selama 18 bulan dan diakhiri serangkaian sesi presentasi penilaian dan upacara wisuda di Museum FIFA di Zurich, Swiss, 5–6 Desember. Program studi ini sebagai bagian dari diploma yang bertujuan untuk menjadi kualifikasi yang diakui secara global bagi pemimpin teknis yang bekerja di sepak bola. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.